Kemudian kayak Ubay bin Ka'ab itu Qurannya ada 116 surah loh, yang bener yang mana nih Islam punya ini? Ya, itu yang pertama. Jadi silakan nanti kalau mau jawab silakan jawab tuh. Oke, oke. Nah, Kita akan sebentar segera masih mulai belum ya. selesai, Pak. Masih belum selesai, tadi nggak pakai waktu. Pertanyaannya tadi panjang loh, dia lama loh. Silakan. Udah 5 menit Jangan lebih. gitu dong. Yang ini nanti orang ogah loh ke sini. Kalau caranya kayak begitu. Ya, yang adil tuh teman-teman di bawah juga banyak tuh. Sebentar ya. Terus terkait ditulis ya. Ditulisnya tahun 50 sampai 90. Oh, kalau ditulisnya begitu berarti nggak jelas loh. Karena memang dalam iman Kristen, kitab itu bukan modelnya kayak Muhammad. Tiba-tiba turun ayat, tiba-tiba turun ayat, nggak kayak orang gitu. Orang tiba-tiba para rasul kayak kerasukan, enggak. Mereka itu mencatat apa yang mereka saksikan loh, ketika kejadiannya sudah selesai dan Yesus mengatakan apa? Ajarlah kepada mereka apa yang kuajarkan kepadamu di dalam Matius 28 ayat 20. Disitulah para rasul itu menggunakan tradisi. Tradisi apa? Tradisi tulisan. Bahkan tradisi dalam keyahudian itu nggak hanya tulisan saja, tapi juga ada tradisi lisan. Makanya di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan tradisi tulisan dan lisan itulah yang diimani. Ya. Terus kalau tahun 50 sampai 90 nggak jelas. Loh, nanti justru saya tanya kepada Islam, coba tunjukkan Quran zamannya Muhammad mana? Kenapa sama si Khalifah Halian ya Utsman itu dibakar itu? Kenapa? Saya bisa tunjukkan datanya karena memang Quran itu beda-beda. Yang asli mana? Yang asli nggak ada. Karena beda-beda sendiri. Muhammad sendiri aja lupa kok sama Quran, ayatnya lupa Muhammad. Nggak percaya? Oh, kalau nggak percaya bantah aja. Nanti saya tunjukkan dalil. Sebentar Ya, dulu. itu kelamaan Saya udah jawab ini. satu persatu, satu persatu. Sudah, Terus kamu udah ngawur ini. Udah loh kok kelamaan ngawur ngawur? lagi. Kalau saya tunjukkan data, Iya. kamu ngomong ngawur gimana? Data Ya, apa yang kamu apa? tunjukkan? Kiamat, Kiamat, kan Anda diskusi dengan Pak Raka. Jadi saya pikir sudah Makanya cukup. kalau begitu soalnya nggak usah ngomong. Udah, Oh, anggap dia ngasih cukup aja sudah. pertanyaan kok tentang bahasa Nah, nih. kamu kan jawab Bentar dulu, kamu. ini saya jawab. Makanya kalian nggak siap teman-teman diskusi sama saya. Nggak Ya, siap. Bang, Nggak saya yang siap. diskusi sama kamu kok Nggak bilang nggak siap siap gimana? kalian. Kalian nggak siap. Nung, dengar jawaban saya aja nggak bisa kalian. Nggak bisa kan? Lah, Sakit yang kan? diskusi sama saya bandingkan Al-Quran dan Alkitab. Loh kenapa? Ini tadi tuh Bang Alnya saya mau jawab. Kenapa yang lain marah-marah? sudah, Potong-potong. sudah jawab Kenapa? tadi. Sudah. Memang kalian ini nggak tahu malu loh Khotbah, Islam. mau khotbah di gereja. Ini ruang Loh, diskusi kamu bukan ruang tanya, khotbah. saya jawab. Kamu kan tanya. Orang pertanyaanmu receh kok. Oke, oke. Saya udah belajar itu udah lama Udah, bro. ya, Saya ya, Pak pertanyaan Danja. Ada Pak Raka. Biar kita mulai diskusinya. Nggak selesai-selesai nanti. Habis buat gini doang. Ini yang masih lain belum saya selesai turunkan. Cuma ada dua menjawabnya. di sini, Pak Raka dengan Kiamat. Makanya tadi tuh Ayo, si Al fokus, ini fokus, Kiamat, fokus. jangan dikasih wadah untuk dia bertanya. Sudah nggak ada. Sudah fokus. Tetap Anda mau jawab siapa? kalian kan. Nah, diturunkan dulu aja. Ini. Bangsa. Maaf ya. Berdua Bentar aja dulu, kamu. saya selesaikan menjawab. Bentar dulu, Orangnya udah nggak ada. saya Kamu yang mau nggak siap selesaikan berarti. menjawab. Enggak. Kamu yang nggak siap. Orangnya Jangan udah nggak curang, ada. jangan curang. Dengan Kiamat. Jangan curang. Gua sama saya lo kok curang Jangan, gimana jangan. ini? Jangan Oke. curang, jangan curang. Ngasih pertanyaan harus dijawab dong. Orangnya udah nggak ada. Nggak peduli. Tapi tadi dia ngasih pertanyaan dibiarkan. Ya kan Udah, kamu Anda sudah mau menjawab jawab, sampai Anda kapan? jawab. Sampai kiamat Oh, kamu ini tinggal menjawab. sedikit ini, tinggal 4 lagi. Sudah, cepetan. 5 pertanyaan udah saya jawab. Berapa menit Pak buat dia menjawab? Kagak selesai nanti. Ya udah, sisakan lagi 5 menit lah untuk menjawab. Oke, 5 menit Ya. Pak. Jalankan Pertanyaannya waktunya Pak. tadi Jalankan 8. waktunya Pak Danja. Dia minta 5 menit Pak. Pertanyaannya Pak 8. Danja, jalankan waktunya. Benar, biar dijalankan Pak Danja. Kamu ngomong 5 menit waktunya. Oke, Silakan, Pak saya Danja. akan jalankan waktunya. Oke, sudah. silakan. Waktu sudah jalan. Ya, silakan. Anda nggak akan diganggu. oke. Silakan. Ya, mute. Ya. Jadi berbicara tentang bahasa yang digunakan oleh para rasul di abad pertama itu apa? Apakah bukan bahasa Yunani Koine? Nah, ini kelihatan nggak ngerti sejarah. Ya, bangsa Yahudi itu sudah menggunakan bahasa Greek Koine itu dari abad ke-5 sebelum Masehi. Itu bahkan mereka udah mengenal itu, karena mereka ketika di pembuangan mereka udah nggak bisa lagi berbahasa Ibrani. Makanya di abad ketiga bahasa itu diterjemahkan ya,
Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, koine, itu yang dikenal Imam Eliezer itu disuruh oleh Raja Ptolemeus II. Ya, dia disuruh untuk menerjemahkan dan jadilah itu Septuaginta. Itulah yang dipakai oleh gereja sejak awal ya, dari abad pertama sampai sekarang itu dipakai. Jadi kalau nggak ngerti ini ya berarti nggak ngerti sejarah aja, sejarah bahasa itu gimana. Terus terkait tentang Eli Eli lama sabatani, ya, Eloi Eloi. Kenapa di sini ada bahasa Aramaik? Ya karena memang ketika Rasul Markus memberitakan kepada orang-orang di Alexandria, mereka itu berbahasa Aramaik. Jadi di sini tergantung apa? Tergantung bagaimana mereka ini bertemu dengan orangnya ini siapa. Tergantung itu. Kalau orangnya kemudian memahami bahasa Aramaik, ini di sini dijelaskan bagaimana bahasa yang waktu itu disampaikan. Tetapi juga berbicara tentang bagaimana ketika orang-orang pada umumnya, orang-orang yang memahami bahasa Yunani pun itu dijelaskan dengan bahasa Yunani. Jadi di sini bukan justru menunjukkan kok jadi bingung ya. Ini kan bicara tentang menyampaikannya kepada siapa. Gitu. Terus Bible ada ratusan, tadi saya sudah sampaikan juga ya. Quran misalkan ada versi, ada Hafs, ada Kolun, ada Wars, ada Ibnu Amir dan seterusnya. Ya, bahkan itu di zamannya Muhammad gak ada versi-versi seperti itu. Zamannya Muhammad para sahabat beda-beda. Itu kenyataan. Tapi kalau Bible kok ada ratusan? Yang ratusan ini yang mana sih yang dimaksud? Yang punyanya Saksi Yehova itu mah bukan kitab suci. Makanya belajar dulu sejarahnya. Terus otoritas kanon itu dari mana? Ini teman-teman belajar ya. Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago 397. Kenapa ada konsili? Karena pada saat itu munculnya tulisan-tulisan palsu. Ya, kami nggak pernah menganggap itu sebagai kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci itu dipahami oleh iman Kristen dan itu dikanonisasikan berdasarkan tradisi yang diberikan. Misalkan di Alexandria, kami hanya mengenal kitab misalkan Markus, misalkan nanti Markus dan Yohanes misalkan. Ya, karena sanadnya seperti itu. Nah, kemudian ketika ada kitab misalkan Thomas gitu loh, kami nggak pernah mengenal. Lalu ditanya di India, karena Rasul Thomas ke India, apakah kamu pernah ini mendapatkan tradisi itu? Rasul Thomas menuliskan pengajaran tentang Kristus. Oh, ternyata enggak gitu. Makanya dinyatakan apa yang kemudian dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan di bawah pohon kurma, itu hoax itu. Justru abad ke-7 yang kemudian tersusupi dengan hal-hal yang seperti ini. Makanya kasihan sih sebenarnya karena nggak ngerti tradisi ya, menyimpang, mengklaim jadinya tersesat gitu. Terus yang terakhir, Yesus memperkenalkan menyembah Bapa bukan dirinya. Nah, ini narasi yang kosong. Karena di dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 39 Yesus itu disembah. Ya, menyembah itu hanya kepada Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ya, saya tunjukkan, saya bacakan ini. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang bentar ya, kita cek ya. Kisah Rasul 20 atau 10 ya? Bentar. Nah, ini ayat 25 sampai 26 ya, Kisah Rasul 10. Di situ dikatakan Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa." Jadi orang Yahudi itu nggak bodoh, nggak mungkin minum kencing Yesus ya, lalu ludahnya dimakan. Nggak mungkin seperti itu dibikin skincare kayak yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy, yaitu para sahabat. Ya, makanya Yesus itu disembah dan Yesus nggak pernah jangan sembah aku dan Yesus nggak pernah ngemis. Itulah Allah yang sejati itu punya jati diri. Ya, bukan kemudian yang ngemis sembah aku itu di dalam Matius 4 ayat 9 itu setan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, waktunya saya ya. Oke, sebentar ya. Bentar, saya nyalakan kameranya dulu Pak Danja, sahabat. Ya, kalau sementara cari data waktunya di pause kan ya. Kalau mencari data waktunya dihentikan. Bentar ya, bentar saya nyalakan. Ya, jangan nyalakan dulu, saya hidupkan kamera dulu karena saya menampilkan data. Bentar, belum nyala ya kameranya, sahabat. Juga ya, kalau pas buka data berarti di pause.
Iya, betul. Oke, sip. Eh, oke, saya mulai ya. Ini kan perbandingan dua kitab suci. Syarat sebuah kitab disebut suci jika dia tidak ada kata-kata porno atau mesum di dalamnya. Tidak ada kesalahan ilmu pengetahuan juga disatakan, kan dia diilhami oleh Allah, otomatis kan tidak boleh ada kesalahan ilmu di situ. Tidak ada kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Misalkan di surat pertama ngomong A, di surat kedua ngomong B, padahal cerita hal yang sama, itu kontradiksi. Tidak ada perintah konyol di dalam kitab suci. Tidak ada perintah sadis di dalam kitab suci, kan ini diilhami oleh Allah. Ya kan, Allah yang mengilhami kitab suci, kan nggak boleh ada cerita sadis. Tidak memfitnah para nabi. Terus tidak ada cerita yang aneh tentang Tuhan di dalam. Ini tugas saya. Nanti akan saya tampilkan dan nanti kiamat harus menjawabnya. Ya, tidak ada salah sejarah, juga tidak ada nubuatan gagal. Nanti saya tunjukkan nubuatan gagal ya. Oke, saya blok yang tidak ada kesalahan ilmu ya, slow dulu. Kiamat siapkan kertas dan tolong dijawab pertanyaan saya. Kejadian 1 ayat 4, Allah telah menciptakan siang dan malam, terang dan gelap. Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 1 ayat 16, Allah menciptakan benda-benda penerang termasuk matahari. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin ada siang dan ada malam kalau matahari diciptakan belakangan? Tuhan menciptakan siang dan malam, kejadian 1 ayat 4. Kemudian kejadian 1 ayat 16, Tuhan menciptakan benda-benda penerang atau menciptakan matahari. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin ada siang, ada malam kalau matahari diciptakan belakangan? Itu pertanyaan saya pertama ya. Pertanyaan kedua, terkait tentang ilmu dulu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke langit ya. Jadi dari langit kembali ke langit itu kan hukum siklus hujan ya. Jadi ketika air hujan itu mengalami evaporasi dari laut, kemudian terjadi kondensasi di bulan, kemudian bulan terjadi awan mendung, maka terjadilah yang disebut peristiwa hujan. Itu disebut siklus hujan dalam ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya, Yesaya 55 ayat 10, di dalam Alkitab Anda dikatakan hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke langit. Padahal menurut ilmu pengetahuan ada yang disebut sebagai siklus hujan. Kenapa dikatakan hujan tidak kembali lagi ke langit? Padahal ada yang disebut sebagai siklus hujan. Mana siklus hujannya? Ini siklus hujan teman-teman ya. Ini air hujan mengalami evaporation ya. Kemudian di awan dia mengalami condensation atau kondensasi. Kemudian terciptalah awan mendung. Awan mendung ini menurunkan hujan ke tanah. Kemudian air ini kembali lagi ke laut. Kemudian balik lagi dengan peristiwa evaporasi yang dipicu oleh sinar matahari di sini. Ya, terjadilah peristiwa evaporasi, kemudian air itu masuk ke awan. Terjadi peristiwa kondensasi, maka dari hujan dari langit kembali ke langit. Alkitab mengatakan ini tadi bahwa air hujan tidak kembali ke langit teman-teman ya. Ini ayatnya ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke langit. Ini nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ini pembohongan publik namanya ya. Tolong diklarifikasi supaya ada jawaban dari Anda. Kenapa kitab Anda mengatakan hujan tidak kembali ke langit? Padahal ada yang disebut siklus hujan di sini. Ini nggak cocok dengan ilmu pengetahuan, jadi harus Anda klarifikasi. Itu pertanyaan kedua. Cukup dua pertanyaan supaya Anda bisa tanya ke saya nanti. Cukup dua pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan siang dan malam dulu, tapi menciptakan mataharinya belakangan? Itu pertanyaan pertama. Kenapa di dalam Alkitab hujan dari langit tidak kembali ke langit, padahal ada yang disebut siklus hujan? Itu pertanyaan kedua. Tolong Anda jelaskan secara ilmiah, saya tidak mau pakai ngomong-ngomong majas di sini. Karena diskusi kita diskusi ilmiah, bukan diskusi majas. Kecuali kalau Anda guru bahasa Indonesia, boleh Anda menjawab begitu. Karena yang titik poin dari poin yang saya bahas di sini adalah tidak adanya kesalahan ilmu. Anda boleh tanya apapun tentang Quran, yang tertulis dalam Quran akan saya jawab.
yang tertulis ya, seperti yang saya tunjukkan kitab Anda, yang tertulis di Alkitab itu yang saya tanyakan, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jadi mohon Anda juga berlaku yang sama. Silakan. Oke. Coba ya sebentar ya, saya buka dulu kameranya supaya nanti kalau menunjukkan data bisa langsung ini. Sorry ya kalau ada berisik-berisik, ada anak kecil soalnya. Bentar-bentar. Oke. Oke, yang pertama tadi Pak Raka bertanya tentang hujan ya. Hujan sama salju itu di dalam Yesaya 55 ayat 10 gitu. Kenapa hujan dan salju itu nggak kembali ke langit gitu? Ya, memang di sini tidak membahas tentang bagaimana siklus tentang hujan, lalu nanti hujannya kena matahari, terus akhirnya airnya menguap, nggak seperti itu, nggak lagi bahas itu. Memang kan kenyataannya kalau hujan ya udah airnya jatuh ke bawah, ini bicara tentang gravitasi. Selesai di gravitasi, nggak mungkin akhirnya air hujannya tiba-tiba balik lagi ke atas gitu dengan bentuk yang seperti itu. Makanya bicara tentang gravitasi, Dek. Ya, makanya kamu pahami dulu baik-baik. Itu simple. Terus kejadian 1 ayat 4 di situ kan terang ya, lalu di kejadian 1 ayat 14 di situ benda penerang. Lah ini yang enggak teman muslim ya. Kalau orang yang pintar cerdas pasti paham ini. Penjelasannya simpel gini teman-teman. Ketika teman-teman punya lampu ini kan penerang di ruangan. Ya. Kalau cuman lampu doang nggak bisa ngeluarin terang. Tapi di situ diciptakan terang, itulah energi untuk benda-benda penerang itu. Jadi diberikan dulu energi untuk bisa adanya terang ya, termasuk mata kita nih. Mata kita kemudian bisa melihat terang. Barulah kemudian ada benda penerang itu. Ya. Ini harus dipahami nih, kayak bulan. Bulan itu kan menerima terang, menerima cahaya yang diberikan oleh matahari gitu. Nah, sedangkan matahari sendiri itu menerima terang yang kemudian yang sudah diadakan di awal itu. Ya, kejadian 1 ayat 4. Itu. Oke, saya sudah selesai jawab dan itu gampang sekali. Sekarang saya tanya sama Raka ya, Pak Raka. Di dalam An-Naba 33, tadi kan standarnya yang pertama porno ya. An-Naba 33, kok di sini kok ada gadis-gadis montok yang sebaya? Ini bukan tafsir, bukan apa, bukan maknanya ini menyembah berhala, bukan nyembah berhala ini. Ini real gadis-gadis gitu. Ya, lihat nih tafsir ringkas Kemenak. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita ya, sensor. Kok bisa ada ajaran begini di dalam kitab Islam? Saya pakai standar Anda ya. Yang kedua, bicara tentang nggak boleh ada kesalahan ilmu pengetahuan. Raka, kamu lupa ya, di dalam surah 18 ayat 86 di situ dikatakan matahari masuk ke lumpur hitam. Coba jelasin, orang gila mana yang ngomong matahari masuk dalam lumpur? Coba jelaskan, kok bisa seperti itu, termasuk ajaran Islam, ngajari sunat perempuan. Ini kan makanya semua mazhab ini ngajarin sunat perempuan. Menurut ilmu kedokteran, saya bisa tunjukkan datanya dari Halodoc ya, mau dari konsensus kesehatan dunia pun WHO saya bisa tunjukkan, itu bikin cacat. Apakah karena kalian nggak ngerti kitab Taurat, akhirnya Muhammadmu ini ngajari seperti itu, bikin umatnya cacat? Ya, makanya banyak yang mati itu, saya bisa tunjukkan data-data orang mati gara-gara sunat perempuan. Terus ya, tentang kontradiksi di dalam surah 13 ayat 15 ini bicara tentang akidah ya teman-teman ya. Ini akidah ini. Kalau nggak bisa jawab akidah, murtad aja ya, nggak ngerti kamu akidah. Nih jawab ya. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit, jangan dipotong ya. Semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun buka di bumi. juga surat berapa?
Surat 13 ayat 15. Waduh, ya kesempatan potong-potong disimak dong. Ya. Kenapa di sini Allah mau mengatakan baik yang di langit maupun di bumi sujudnya kepada Allah, tetapi iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Di sini kan Allahmu sudah melanggar Quran. Lalu ketika iblis nggak mau sujud, malah dibilangnya sombong. Iblis kan penegak ajaran tauhid. Kan ajaran tauhid akidah Islam ini kan ditegakkan oleh iblis. Jadi bapak Islam ini adalah iblis. Makanya bersyukur sama iblis karena iblis ini mengajarkan ajaran tauhid, hanya sujud kepada Allah, malah dibilang iblisnya dosa. Berarti di sini siapa yang dosa? Simpulkan sendiri. Inilah kontradiksi ya antara 13-15 dengan surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 37. Silakan dijawab. Ini ya. Silakan. Ya, bentar, bisa dibesarkan dulu sama ini enteng-enteng ternyata pertanyaan kiamat ya. Saya kira cerdas, cuma ecek-ecek pertanyaannya. Bentar, saya jawab dulu. Surat Al-Kahfi ya, tadi kan Anda minta surat Al-Kahfi ayat 86. Hafal saya ya. Bentar. Nih. Oke. Saya tunjukkan datanya dulu, bentar jangan dinyalakan dulu. Oke. Ini kayaknya cerdas kok ecek-ecek pertanyaannya ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam ya. Dia ini D kecil ya teman-teman. Oke, D kecil. Bukan D gede ya, berarti orang lain atau manusia biasa. Telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya dalam kurung matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Siapa dia di sini? Dia di sini adalah Zulkarnain, teman-teman. Dia melihat apa? Dia melihat matahari tenggelam di dalam lumpur hitam. Oke, kalau Anda nggak paham, saya jelaskan. Ini namanya sunset ya. Namanya sunset. Sunset itu matahari yang tenggelam di dalam lumpur hitam, itu namanya sunset. Zulkarnain melihat seolah-olah matahari tenggelam di dalam lumpur hitam. Ada yang salah di situ? Nggak ada. Menurut sudut pandang Zulkarnain yang manusia biasa, yang melihat matahari seolah-olah tenggelam di dalam lumpur hitam, ya nggak apa-apa. Karena Zulkarnain kan manusia biasa, normal. Allah bercerita bahwa si Zulkarnain ketika dia melihat matahari terbenam, si Zulkarnain melihat seolah-olah mataharinya tenggelam dalam lumpur. Itu menurut sudut pandang Zulkarnain. Nggak ada kesalahan ilmu di situ, tenang, jangan khawatir. Jadi nggak perlu dijelaskan, oh harusnya begini, nggak perlu. Karena Zulkarnain yang lihat, Zulkarnain yang menonton si sunset itu, Zulkarnain menganggap itu tenggelam dalam lumpur kek, tenggelam di dalam laut kek. Ya terserah Zulkarnain, kan Zulkarnain yang lihat. Gak ada persoalan di situ, clear sudah. Biarkan penonton yang menilai, penonton yang memberi penilaian, gak ada masalah. Bentar, saya lihatkan lagi. Mana tadi? Ah ini tertulis ya, ya ini ya. Wakawa iba adroban, ya jelas kan? Kali lipatnya segitu, yang artinya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ini artinya, tolong jangan dipotong. Artinya ini, ya, ini. Arabnya ini. Artinya ini. An-Naba 33 seperti moncongmu yang ngomong tadi. Saya membahas apa yang tertulis. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Saya kasih contoh, ya. Perbedaannya. Nih, perbandingan. Kitab itu perbandingan yang tertulis. Bukannya nggak tertulis terus Anda bandingkan. Kacau namanya. Yang tertulis Anda bandingkan. Itu loh. Diskusi yang baik begitu. Ya. Ini kalau bukannya terlalu banyak, berat ini ya. Nah, ini saya bacakan. Amsal 7 ayat 18 berbunyi, karena suamiku tidak ada di rumah,
Kemudian yang perempuan berkata, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Amsal 7 ayat 18. Karena suamiku tidak ada di rumah, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Ini kitab suci atau ngajarin selingkuh? Di situ ada perempuan sebaya, cuma gitu doang artinya. Kamu tambahilah gadis montok segala macam. Lah kalau kamu mesum, ya, penismu ngaceng, yang salah itu kamu. Jangan kamu salahkan itu bukunya. Emang kenapa kalau ada gadis sebaya di situ? Ada masalah apa di situ dengan dirimu? Lah kalau orang baca kitab suci mengatakan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, terus burungmu berdiri, ya salahkan. Kenapa kitab sucimu kok bisa seporno itu? Ngajak orang selingkuh, celup-celup itu sampai keluar. Yang mana yang mesum dalam kitab suci Quran itu? Coba tunjukkan, sebelah mananya? Kalau ada tulisan misalkan kamu membayangkan wanita ini berpayudara montok ya, terus burungmu naik turun begini, yang salah siapa? Ya salahkan otakmu, kenapa bejat kamu? Kenapa orang tuamu melahirkan dirimu yang bejat dan bajingan ini? Anda salahkan dirimu sendiri, jangan tulisannya yang disalahkan. Gitu loh. Beda kan dengan kitab sucimu, ini saya tunjukkan tulisannya. Beda. Ini. Marilah itu ngajak kalian. Mari apa? Memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asap asmara. Lo ngapain kamu ngajak-ngajak orang bersetubuh sampai pagi hari untuk menikmati asmara? Ini mesum ini. Terus kalau ada tulisan buat dada montok, emang kenapa gitu loh? Ada tulisan apa di situ? Anda membayangkan, Anda berfantasi, kemudian coli. Ya salahkan dirimu sendiri. Gitu loh. Sudah. Oke. Terima kasih, luar biasa ya mulutnya. Tapi nggak apa-apa, aku nggak ikuti. Oke. Bentar, aku buka dulu ya kameranya. Supaya teman-teman bisa lihat. Oke, jadi Raka nggak bisa jawab yang tauhid ya teman-teman ya. Jadi kelewat, dan juga saya akan bantah ya penjelasan Raka berdasarkan apa yang dijelaskan oleh ulamanya ya. Ini Mufasir ya, Ibnu Katsir. Ini semua penjelasannya sama. Di sini dikatakan yakni bidadari-bidadari yang sebaya usianya. Lalu Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa makna kawaib, ini kan ada kata wakaibah ini ya. Ya, makna dari kawaib kita lihat di sini, arti dari kawaib ialah nawahid, yakni bidadari yang dadanya lagi kencang, tidak bergayut ya, karena mereka masih gadis. Itu loh, jangan cuman pokoknya gadis loh. Di sini loh, wah, kaib itu artinya apa? Itu dipahami loh. Kalau kamu tiba-tiba nggak tahan membaca Quranmu, ya itu urusanmu. Terus saya tadi juga nggak nambah-nambahin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buka di Qurannya masing-masing. Kalau Raka mau cari yang dia mau nipu orang silakan. Tapi saya kasih yang mana ini ada sendiri di dalam Qurano. Teman-teman bisa cek juga di dalam Kemenak seperti apa. Apakah Kemenak penipu? Ya, ini ditulisnya apa? Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Kemenak menerjemahkan seperti ini, bukan saya yang nambah-nambahin. Kalau kamu yang nggak paham penjelasannya gimana, itu urusanmu Raka. Makanya kamu mondok dulu, biar nggak dipermalukan oleh para ulamamu sendiri, ya. Itu yang pertama. Terus tadi terkait surah 18 ayat 86 itu jebakan Batman sebenarnya. Pertanyaan simple, ya. Dan saya udah tahu kalau Raka nanti jawabnya akan seperti itu. Karena gini faktanya teman-teman. Tadi Raka mengatakan itu kan pendapat pribadi dari Zulkarnain. Loh, sedangkan dikatakan Al-Quran ini bukan pendapat pribadi dari penulis. Loh, kalau ada pendapat pribadi di dalam Al-Quran, berarti Al-Quranmu bukan firman Allah. Karena Zulkarnain itu bukanlah Allah, makanya punya pendapat pribadi dimasukkan di dalam Quran. Ya,
Nah, sekarang saya tunjukkan lagi di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surah 21 ayat 112. Ternyata di sini ada perkataannya Muhammad, sama dalam hadis. Muhammad berkata, ya, bla 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 bla, Muhammad berdoa di dalam hadis misalkan. Ditaruhlah dalam Quran ini perkataannya Muhammad. Apakah ini firman Allah? Bukan, seperti narasi Raka tadi, logikanya sama kok, plek gitu. Terus ya, sekarang pertanyaannya Raka tadi Amsal 7 ayat 18, ya ampun ya. Memang orang kalau dalam kegelapan itu begitu, bawaannya receh-receh terus. Nih teman-teman, ini bahkan saya tandain karena saking seringnya dibawa oleh umat Islam. Kalian bacalah, atasnya ini kan jelas ini perempuan licik. Ya kan? Kalau Alkitab itu memang berbicara tentang kesaksian dari para rasul, dari para nabi. Bagaimana Tuhan itu menyatakan apa yang harus dia katakan. Misalkan kepada Musa, Musa katakanlah kepada orang Israel, kepada bangsa Israel, bla bla bla. Musa pun juga berdiskusi, bertanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat lah, Abraham pun juga berdiskusi dengan Tuhan. Masa sih Ismail bukan menjadi anak perjanjian? Itu kan diskusi itu di dalam Kejadian 17. Langsung bercakap-cakap, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ya ayat 55 sampai 59, itu aku yang ketemu sama Musa, sama Abraham itu. Sama Musa pun begitu. Ya, di dalam Keluaran 33. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 24 ayat 44, harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Musa, kitab para nabi, dan dalam kitab Mazmur. Kenapa? Karena semua itu berbicara tentang Ana, berbicara tentang aku, kata Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Itulah Tuhan kami, nggak ngajarin yang cabul, yang mesum, surga pecah perawan. Itu Tuhan kami mengatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Awas ya. Kata Tuhan kami apa? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa? Karena sukanya ini birahi, tegang 70 tahun, pecah perawan kayak surah Al-Waqiah 35 sampai 36. Itu bagi kami itu sesat. Jangan kalian lagi-lagi mengatakan saya mengikuti Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda nggak percaya sama Muhammad, ya. Nanti Muhammad dengan kelakuannya yang nauzubillah min zalik, ya, nggak mungkin Anda ikuti itu, ya. Lalu saya maju ke poin yang kemudian yang tadi Anda katakan, ajaran konyol. Allah nggak maha tahu, surah 9 ayat 16. Coba sih jelasin Raka, kenapa seperti itu Tuhanmu? Silakan. Ya, jadi saya menanggapi apa yang tertulis ya. Karena diskusi kita nggak melebar. Kita bukan mengadu tafsir kitab suci lawan kitab suci. Enggak. Kita mengadu kitab suci lawan kitab suci. Itu ya. Jadi kalau tafsir saya nggak akan nanggapi. Karena nggak penting. Pak Dance. Jalankan Pak Dance. Saya tanggapi dulu Al-Kahfi ya. Ini kan Allah berfirman ini. Ini berarti Allah yang bercerita. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini bukan menafsir, bukan. Ini bercerita, Allah ini berfirman. Firmannya surat Al-Kahfi ayat 86. Dalam firmannya Allah bercerita tentang apa? Tentang si Zulkarnain. Zulkarnainnya ngapain? Zulkarnain melihat matahari yang tenggelam di dalam lumpur hitam. Yang melihatnya siapa? Zulkarnain. Yang bercerita siapa? Allah. Oke, kalau kamu bingung, saya bikin novel, saya menulis novel. Kiamat sedang lagi di Bali, ya, di pantai Sanur, dia melihat matahari sedang tenggelam di dalam gunung misalkan. Yang bercerita siapa? Saya. Yang melihat matahari tenggelam di dalam gunung siapa? Kiamat. Berarti menurut siapa matahari tenggelam di dalam gunung? Menurut Kiamat. Loh kok bisa? Lah dia yang melihat. Yang bercerita siapa? Saya. Paham ya? Kalau dari gini sampai nggak paham, biarkan penonton yang menilai. Karena kan kita berdebat bukan menilai kamu atau saya menilai kamu atau saya dinilai oleh kamu. Bukan begitu, biarkan penonton yang menilai. It's okay, enggak apa-apa. Ya kan? Lagi, saya harus bertanya dong. Serigala dan anak domba sama-sama makan rumput. Singa makan jerami. Pertanyaan saya,
Serigala ini hewan karnivora, giginya gigi taring. Dia nggak bisa ngunyah rumput karena rumput itu harus dikunyah oleh gigi geraham. Kan nggak mungkin dia mengunyah rumput. Karena dia lambungnya juga berbeda, karena dia bukan hewan memamabia atau ruminansia. Lambungnya pun nggak bisa menampung hewan-hewan yang memakan yang tumbuh-tumbuhan untuk dimakan, karena lambungnya beda. Lambung pemakan daging beda dengan lambung ruminansia yang bisa memamabia. Giginya juga nggak sama, gigi taring nggak bisa mengunyah rumput karena gigi taring untuk mencabik-cabik daging. Tolong jelaskan secara ilmiah, bukan membual, bukan majas, bukan metafora. Anda jelaskan kenapa serigala makan rumput, singa makan jerami. Itu dulu. Satu pertanyaan. Dua, saya tunjukkan lagi. Mana yang kedua? Yesaya 13 ayat 10. Sebab bintang-bintang dan gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Goblok, pernah sekolah nggak kamu? Namanya bintang itu benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri disebut bintang. Benda langit yang tidak mengeluarkan matahari cahaya sendiri disebut planet. Lah kalau bintang tidak memancarkan cahaya sendiri, berarti yang nulis ini nggak lulus SD. Yang menulis kitab ini goblok, nggak lulus SD. Kok bisa-bisanya mengatakan bintang tidak memancarkan cahayanya sendiri? Anda jawab, saya nggak terima bualan, biar penonton yang menilai ya. Tikus ini nanti ngomong apa, Anda dengar. Di dalam Alkitab dia mengatakan bintang tidak memancarkan cahaya sendiri, teman-teman. Padahal yang disebut bintang, benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Yang disebut planet, planet itu benda langit yang tidak mengeluarkan cahaya sendiri, disebut planet. Lah kalau bintang tidak memancarkan cahaya sendiri, yang nulis berarti nggak lulus SD alias goblok. Nah, tolong nanti Anda catat, Anda jawab. Ya, bintang menurut Alkitab tidak memancarkan cahaya sendiri. Anda jelaskan. Paham ya? Ini loh ayatnya ya. Bintang-bintang tidak akan memancarkan cahayanya matahari. Itu aja. Kalau tidak tertulis di situ ya, tertulisnya adalah gadis-gadis sebaya sesuai dengan terjemahan. Saya pakai terjemahan itu. Nggak ada masalah buat saya. Ngapain kamu gadis montok ngomong tafsir, tulisannya aja nggak ngomong apa-apa. Kok kamu yang coli sendirian trot gitu? Ya kan yang salah kamu. Tulisannya nggak ada tulisan apa-apa di situ. Kemudian kamu coli trot lagi, kan ya nggak masuk akal gitu loh. Kecuali kalau ceritanya, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Pakai obat kuat apa ya? Bisa sampai pagi hari. Kan luar biasa itu. Jamunya itu luar biasa. Jos itu ya. Berapa telur itu ya. Yang di bawah ikut panas ya dengarkannya. Saya ketawa dulu. Saya suka ketawa saya. Ini bagian dari saya ketawa ya. Saya ketawa dulu. Bentar. Oke, lanjut. Oke. Oke, bentar ya, saya buka kamera. Bentar. Bentar, kok kebalik ini ya. Oke, ya terima kasih Pak Raka ya, walaupun udah keluar sifat ininya ya, sifat Islamnya, tapi nggak apa-apa lah, itulah Islam ya teman-teman. Jadi maklumi saja, jangan ditiru ya. Oke, ini saya bacakan dalam Yesaya 55 ayat 25. Tadi yang ditanya sama Raka, ini kok bisa sih singa itu makan rumput? Nah, kan itu ya pertanyaannya Raka. Jadi gini loh Raka, itu berbicara, ini kita lihat ya di ayat 23 nih, mereka tidak akan bersusah dengan percuma dan tidak ada melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka adalah ada bersama mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab, karena mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba bersama-sama makan rumput, singa akan memakan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat
atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi karena ini berbicara tentang bagaimana firman Tuhan yang dinyatakan kepada mereka, lalu mereka ini termasuk anak domba ini, serigala ini, singa ini berbicara tentang orang-orang itu, ini keturunan ini loh, keturunan yang diberkati. Jadi terus apa maksudnya? Makanya dikatakan orang Kristen itu adalah anak domba, misalkan anak domba. Apa maksudnya? Ya ketika orang yang ganas, ya mereka yang ganas, yang jahat, tapi kemudian dia makan rumput. Ini kan singa ini kan makan daging. Ketika singa makan rumput yang awalnya karnivora, dia jadi herbivora, jadi makan rumput. Ini menunjukkan bagaimana keganasannya itu menjadi melembut, melunak. Itu maksudnya. Makanya baca itu dari ayat 23 supaya pintar. Ya Raka ya. Simple kok. Terus Yesaya 13 ayat 10. Ya, ini saya bukakan. 13 ayat 10. Di sini kan bicara tentang bintang ya. Bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bumi tidak akan memancarkan sinarnya. Ini sebenarnya bicara tentang akhir zaman ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ditanya, apakah bintang itu memiliki cahaya? Jawabannya tidak. Mereka ini orang-orang Yahudi itu bahkan pada abad 30 sebelum Masehi, mereka itu udah ada ahli-ahli astronomi ya. Itu karena dari timur semua ahli astronomi. Dan mereka itu nggak buta kok matanya. Mereka ngerti, justru mereka menegaskan bahwasanya bintang itu nggak memiliki cahaya, tetapi dia memancarkan cahaya dari matahari. Jadi sekolah dulu Raka. Makanya saya bilang jangan kebanyakan belajar dari Muhammad, karena Muhammad buta huruf, gak ngerti, masuk dalam lumpur dijadikan firman Tuhan. Ini kan narasimu sendiri tadi ya, perkataan orang kok jadi firman Tuhan, narasi orang jadi firman Tuhan. Bulan itu dia itu hanya ibarat itu memancarkan cahaya, itu bukan dia memiliki cahaya sendiri, tidak. Bulan itu nggak memiliki cahaya. Yang memiliki cahaya itu apa? Matahari. Makanya matahari sebelum diciptakan benda penerang ini, cahayanya dulu yang dinyatakan, yang diciptakan. Sehingga matahari ini yang nggak memiliki cahaya, dia bisa memiliki cahaya. Itu kan logika awal yang udah saya jawab. Raka, masa gitu aja nggak ngerti? Ya. Oke, sudah saya jawab semuanya. Tadi anak batika nggak terima, itu urusanmu karena kamu nggak ngerti ya. Saya bantah kamu itu dari ulamamu yang paham bahasa Arab. Kalau kamu nggak paham bahasa Arab, kamu udah birahi sendiri, itu urusanmu karena kamu nggak bisa terima itu. Yang penting saya bacakan apa yang tertulis di situ. Terus terkait Zulkarnain udah gugur, kamu nggak bisa jawab juga. Surat 21 ayat 112, perkataan yang Muhammad dalam Quran nggak bisa jawab ya. Terus terkait akidah tauhid, iblis, ajaran tauhid nggak bisa jawab juga, makanya kamu hindari itu untuk menjawab. Surah 9 ayat 16 nggak dijawab juga sama si Raka ya. Nih surah 9 surat 7 ya, surah 9 betul, surah 9 ayat 16. Nih di sini dikatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui? Ini pertanyaan saya nih ya, nggak dijawab pertanyaan saya nih. Banyak yang dijawab ini cuma ngawur-ngawur aja dari tadi. Jawab, kenapa Allahmu nggak maha tahu, tapi surat 33 ayat 37 Muhammad maha tahu. Sedangkan di dalam surah 80 ayat 1-3 Allah nggak maha tahu juga. Di situ ada orang buta, malah Muhammad bermuka masam, nggak jadi teladan. Silakan dijawab Raka, mampukan dirimu itu. Santai ya, saya akan jawab surat atau ayat 16, santai. Ini nanti saya bagi waktu 3 menit bertanya, 2 menit saja pertanyaannya. Yang penting saya jawab nanti, tenang aja. Sebentar, saya buka ayat dulu. Oke, dia mengatakan di dalam surga itu ada pecah perawan bidadari, teman-teman. Beda sama surganya orang Kristen ya. Surganya orang Kristen perawan nggak ada, yang ada lonte ini, perempuan-perempuan sundal ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai atau tukang pajak dan perempuan-perempuan sundal ya, pelacur
perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Haleluya. Perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi jangan berharap bidadari, yang ada justru lonte di dalam surganya Oten. Jadi Anda mendapatkan barang bekas, busuk lagi barang bekasnya. Kenapa? Perempuan sundal. Ya, ini pelecehan terhadap perempuan ini Alkitab ini. Mengatakan perempuan dengan perempuan sundal alias lonte, ya, alias barangnya busuk tapi masuk kerajaan surga. Ya. Al-Quran menghormati perempuan dengan julukan bidadari yang suci. Alkitab menghina perempuan dengan julukan lonte dan masuk ke surga lebih dulu. Jahanam ini. Nih ya, rekam aja ini tulisannya, rekam. Perempuan-perempuan sundal, direkam, silakan. Ada tulisannya kok Anda mau ngerekam. Anda mau ini di beredar sama polisi ini kitabmu ini. Karena sama Komnas Perempuan dan Hak Perempuan dan Anak, ya. Karena menghina perempuan dengan mengatakan perempuan sundal. Jahanam ini kitabmu ya. Kitab biadab ini ya. Yosua 6 ayat 17. Kota itu dengan segala sesuatu di situ harus dimusnahkan sama sekali ya. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Hanya Rahab, siapa Rahab? Pelacur perempuan. Kalau pelacur laki-laki gigolo mat ya. Hanya Rahab dan kaum keluarganya yang akan diselamatkan. Jadi Tuhan minta mat, hancurkan semuanya mat ya, hancurkan, bunuh semuanya. Sisakan satu aja mat, siapa? Rahab. Siapa Rahab mat? Pelacur. Pelacur perempuan hat alias lonte mat ya. Kalau pelacur laki-laki namanya gigolo. Ya. Ini ayatnya ya, nanti dikira menghujat lagi ya. Pelacur perempuan ini ya. Jadi Tuhan minta kamu bunuh semuanya mat. Bunuh semuanya ya. Sisain satu doang, Rahab ya, sundel ya, pelacur lonte ini. Sisain satu buat Tuhan. Tuhan mau celup-celup dulu. Ya, Tuhan Oten mau celup-celup dulu ini. Ya, minta disisakan satu Tuhan, ya. Lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Lu. Bapakmu aja, mat, minta kamu kawin sama perempuan baik-baik. Tuhanmu bisa nyuruh kamu mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini apa-apaan ini mat, kamu mat? Kalau Anda mengatakan mulut saya kotor ya, busuk, lebih busuk lagi yang nulis Alkitab ini. Karena dia yang menulis, saya yang membaca. Saya cuma baca doang, dia yang nulis. Kamu caci maki dia. Timernya mana itu? Timernya. Oke, tenang, jangan khawatir mat bro. Santai, Anda jangan tergoncang dengan bersundal dan berzina ya. Ini Tuhan loh yang memerintahkan Anda mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini perintah Tuhan. Jangan marah dong. Tuhan yang nyuruh. Kamu disuruh mencintai lonte ya. Bunuh semuanya mat, bunuh semuanya. Sisain satu mat, Rahab. Siapa Pak Raka itu Rahab? Perempuan pelacur. Loh untuk apa Pak Raka? Untuk Tuhan. Untuk dicelup-celup dulu sama Tuhan. Bentar saya ketawa dulu ya. Jadi Tuhannya minta kalian cintai ya, perempuan bersundal. Cintai perempuan bersundal ya. Ini Tuhan yang menyuruh ini ya. Biadab ini ya. Jahanam. Tuhan yang nyuruh. Ya. Juga jangan engkau naik ke tangga ke atas mezbahku supaya auratmu ya jangan kelihatan di atasnya. Kalau kamu naik tangga jangan lupa kamu pakai sempak. Kalau kamu nggak pakai sempak auratmu bisa kelihatan. Ini ya Keluaran 20:26 ya. Jangan engkau naik ke tangga ke atas mezbahku supaya auratmu jangan kelihatan. Lah kalau auratmu kelihatan berarti kamu nggak pakai sempak di sini. Tuhanmu aja pakai kolor. Kok malah kamu nggak pakai sempak? Parah kamu ah. Nih ayatnya. Saya kasih bonus tertawa dulu. Masalah jawab gampang. Nanti 5 menit selanjutnya aku jawab. Tenang aja. Saya bisa tertawa puas sekarang ya. Menghibur diri kamu. Udah hancur kamu di sini. Oke, boleh diperbesar. Oke.
Ini simpel sekali ya, sampai nggak mampu jawab, sampai gila dia. Nggak ada rasanya apa-apa loh debat sama Raka asli. Kayak duh gampang banget sih gitu. Asli. Oke ya, ini mundur lah dari pertanyaan yang ke-9 tadi, ke-9, 8, 7, 6 gitu ya. Saya jawabnya mundur. Saya jawab pertanyaanmu loh, lihat nih Ki Ahmad nih, orang Kristen kalau diskusi itu jawab pertanyaan, bukan nggak bisa jawab. Kayak Raka tadi ditanya nggak bisa jawab ya, langsung blunder ke sana kemari. Nih lihat nih. Nih, di dalam Keluaran 20 ayat 26, ini kan menurut Raka paha itu bukan aurat. Ya, makanya otaknya Raka ini nggak pakai sempak gitu. Otaknya makanya Muhammad di dalam surah 3 ayat 161 itu nyolong sempak merah. Kenapa? Karena mau lihat isinya gitu, mau model ini bekasnya kemaluan perempuan kayak apa sih yang warna merah ini gitu, ya. Itu asbabun nuzul itu jelas itu. Makanya Muhammad dituduh oleh para sahabat itu nyolong itu. Kenapa? Ya karena semua orang tahu kelakuannya si nabimu itu. Nih di sini nih jelas loh, auratmu. Loh kalau Anda pakai rok, Anda pakai celana dalam, emang boleh dilihat yang nggak tertutup sama celana dalam? Ya nggak boleh. Ini makanya aturan untuk kebaktian, untuk ibadah. Ya, jangan seperti orang-orang di luar sana begitu loh, menjaga apa? Menjaga kekudusan di sini. Ya bedalah bangsa Israel sama ajaran Islam pagan Quraisy ya, tawaf aja telanjang kalian. Nggak pakai sempak tawaf. Terus Hosea 3 nih ayat 1 saya jawab ya. Mana Hosea? Nih Hosea 3 ayat 1. Nih Raka ini memang otaknya ini memang mesum kayak Muhammad ya, makanya babu aja digauli sama Muhammad sampai hamil di dalam surah 66 ayat 1 itu sampai 5. Anak mantu diembat Al-Azab ayat 37 sampai 40. Yang nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa jawab. Anda bisa jawab, saya potong leher saya kalau itu fitnah. Ya, buktikan. Ya. Hosea 3 ayat 1. Di sini kita baca lengkap loh. Jangan cuma baca atas doang. Berfirman Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzina dan berzina. Udah titik. Jangan kayak setan gitu kelakuan, walaupun kau nyembah setan. Dari tadi saya udah narasikan ya. Mohon lagi, surah 11 ayat 7, arsinya Allah di atas air. Di dalam hadis Muslim 5032, arsinya iblis di atas air. Yang naruh arsi itu siapa? Iblis. Allah sama iblis tempatnya sama. Tuh. Ya, lalu iblis itu mengutus setan. Persis Allah surah 19 ayat 83, Allah mengutus setan. Sama itu Tuhanmu sama setan. Makanya ngajari apa? Ngajari pecah perawan, Al-Waqiah 3536. Nah, di sini dikatakan apa? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ini tuh sebenarnya teguran. Kayak gini, kamu dimarahin sama orang tuamu pulang malam-malam. Udah, sekalian aja nggak usah pulang. Apakah maksudnya kamu nggak usah pulang beneran? Kan enggak. Kenapa di sini dikatakan seperti itu? Karena mereka dikatakan apa? Sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain yang menyukai kue kismis. Karena ini nyembah ilah lain. Report ya dia ya. Kena report dia Pak Dance. Goblok dia kena report. Mulutnya gak dijaga masalahnya. Gak ada yang nge-kick. Siapa yang nge-kick? Naik lagi, naik. Naik lagi, saya tunggu. Siapa yang nge-kick? Pak Dance. Biar naik kiamat Pak Dance. Naik lagi. Gini ya, saya kan sudah taruh aturan. Siapapun dia kalau menghujat, langsung saya Ya, kick. kamu harus mengikuti aturannya loh kiamat. Anda ngomong tanpa data loh. Saya ngomong tunjukkan data loh. Ikuti aturan dulu. Bisa sepakat nggak? Lihat celana apa isi dalam kemaluannya. Raka Iya, sendiri ngomong kayak begitu. kamu ngomong soal sempak merah itu datanya di mana? Ini kamu ditegur sama Lo ngajak data kau sama saya, nangis kau. Ya, surat 391. ngomong sempak merah kan tanpa data tadi, Mas. Jangan Saya sudah bilang Waktu saya pada tadi kiamat masih 1 tadi. menit 40 detik loh ya. 1 menit 40 detik. Ya, ya. Saya Enggak, sudah dengarkan bilang Pak pada Dance Anda, ngomong dulu. Nanti ditambahi apapun, waktumu. Tenang. pada Coba siapa hostnya jangan dengerin dulu. di- Hostnya jangan ngomong dulu. di- Silakan Pak Dance. Apa? Nih, saya nggak lagi lanjutkan ini karena saya sudah janji
siapapun dia kalau Raka tadi kok dibiarkan? maka langsung saya Raka tadi turunkan. dibiarkan loh ngelihat apa nggak pakai sempak. Dia tadi ngomong kayak Saya begitu membaca Tuhan yang pakai tertulis sempak. loh. Saya tidak Dia membaca narasi. yang tidak Loh tertulis. saya bahas Muhammad saya nyolong tidak akan sempak. lanjutkan Lo lagi. kenapa Dia marah? tolong sempak itu tulis di Anak mana? nanti diembat tuh. Kenapa Ya, marah orang silakan, fakta silakan, kok? Pak Danja. Dia memfitnah dia. Kasih. Kalian Saya membaca kalian gitu tulisan nggak kok. siap diskusi kalian. Anda nggak Jangan. konsisten. Udah hancur kalian. Udah hancur saya buat. Pak Danja, Udah silakan. Pak hancur. Danja, Udah ya. kasih dulu. Nah ya, makanya saya bilang Islam nggak berani debat sama saya karena kalau debat kayak begini jadi Udahlah, udah pergilah ke laut sana lah, nggak usah lah. memang kalian nggak berani debat sama saya. Bukan Orang nggak berani, kamu itu nggak ada adabnya nggak ada. Saya sudah sebutkan tadi bahwa Begini ya, jika ada yang jadi permasalahan salah satu itu berdiskusi dia ngomong soal merebut menghujat, anak mantu satu, ya, dia ngomong suatu soal ucapan sempak merah yang dua, menghina sesembahan, dia maka ngomong akan betul. diturunkan. Dia memfitnah tanpa ada data, itu kejam sekali, ya. Dia mengatakan Nabi Muhammad mencuri sempak merah katanya, kurang ajar. Itu Iya, tertulis di mana? Dia udah offset itu, udah boleh kayak gitu. Ya, udah nggak bisa ditolerir. Nggak bisa Benar, Pak. nunjukin data. Tendang aja udah. Udah nggak bisa ditolerir kayak gitu, parah itu. Saya membaca itu ada tulisan yang kitab sucinya memang nulis begitu. Tuhan mencintai pelacur, itu tertulis ada ayatnya. Saya kan nggak menghujat, kalau saya dibilang menghujat, buang aja kitab sucimu, gitu loh. Lewang kitabnya aja dibilang menghujat, kok Ya dipakai terus kitabnya? gimana kalau kitab sucinya dituduh menghujat? Bang itu tertulis, saya cuma baca doang. Iya. Sekali lagi saya sengaja tendang karena saya sudah buatkan aturan. Ya, betul. Saya setuju, Pak Dante. Oke, Jangan- Pak Lance ini nggak adil ya. Dan ntar lu Pak Lance. Akan dikick. Udah, jangan-jangan kau buat framing apologet. Udah, kau bicara sama saya, dia nggak pakai data. Bentar dulu. Datanya dulu. nggak ada, bukannya nggak Iya, adil. bentar dulu. Tadi kan sudah Tadi bilang. si kiamat itu. Saya nggak ya. menghujat, Oke. Si tadi kiamat turun akan udah menunjukkan dikasih kesempatan. datanya yang perkataan. Nggak bisa. Data harus tertulis di dalam Ya udah Quran. nanti Kita sepakat oke, ya, panggil lagi debatnya kiamat. banding Kiamat antara naikkan. Quran. Kiamat naikkan. Nggak bisa. Data Kiamat harus naikkan. tertulis. Dia Udah, tunjukkan data. udah Kalau offset dia nggak ya, tunjukkan offset. data, saya Udah offset. offset. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa ditolerir. Datanya Tunjukkan. tidak Udah offset. banci kalian ya. Nggak Banci usah, kalian. udah offset, Raka Bang. penghujat juganya. Dibilangnya Mana Allah- penghujat kitab sucimu ya? Itu membaca Alkitab Tuhan Bible. dibilang Ya. suka Saya bersundal. tunjukkan datanya. Kau Lah bilang memang Raka ya. di Bible seperti itu, Bang. Sekarang aku tanya dulu, Cintailah Muhammad pesandal. menikahi anak Gak kecil usah, nggak? ngomong Muhammad apa-apa. menikahi anak kecil nggak? Kapan? Muhammad Umur berapa? Nah, ini ya, saya tunjukkan ya. Yang itu mana ada Saya baginda membaca Nabi Muhammad apa yang Nggak ada data pendukungnya. Jadi kalau dia mengatakan 6 tahun, 9 tahun, mana tanggal kelahirannya Aisyah kapan? Nikahnya kapan? Nggak ada. Kurang data itu. Izin saya bicara. Muhammad tidak pernah menikahi anak kecil. Karena pada zaman itu Aisyah sudah terlibat dalam perang. Nah, dalam aturan yang dilibatkan dalam perang sudah berusia 15 tahun itu dalilnya. Lalu 3 tahun kemudian, ya berdasarkan fakta yang ada, ya diketahui ternyata Aisyah punya kakak Asma. Nah, pada saat Muhammad hijrah ke Madinah, ya Aisyah sudah usia 8 tahun atau 19 tahun. Karena Aisyah dengan Asma beda 10 tahun. Ketika saat itu Asma sudah usia 30 tahun. Artinya Aisyah sudah dewasa, sudah di antara usia 18 dan 19 tahun lalu dinikahi oleh Muhammad. Jadi kalau ada yang mengatakan Muhammad kawin dengan Aisyah usia masih dini, itu adalah fitnah. Sekali lagi, barang siapa yang mengatakan Muhammad kawin dengan Aisyah di usia dini, itu adalah fitnah. Orang yang klarifikasi dulu, Pak Danja, saya klarifikasi dulu. Saya membaca apa yang tertulis dalam Alkitab.
Tuhan memerintahkan untuk kalian mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kalau Anda menuduh mulut saya kotor, lebih kotor lagi yang nulis buku ini. Mulutnya lebih busuk, karena saya cuma baca dia yang bikin cerita ini. Ya, lebih jahanam lagi yang nulis ini. Yang nulis ini Anda salahkan, jangan saya Anda salahkan. Saya ini cuma baca doang loh. Ini ada tulisannya itu. Coba ada tulisannya nggak? Tuhan memerintahkan kalian mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ada nggak tulisannya di situ? Kalau ada, kamu kok ngamuk ke saya? Ngamuk aja yang nulis itu. Kamu marah itu. Kenapa dia nulis itu? Anda marahi. Kenapa mereka menulis begitu? Kalau dia ndak mengakui, ngomong aja dia sama yang menulis itu loh. Suruh bakar itu jadi anu kitab apa ini. Memang Oten ini bagaimana ceritanya? Dia ngomong-ngomong Nabi Muhammad nyolong sempak merah lagi. Nggak ada tulisannya loh dia ngomong begitu. Nggak ada tulisannya Kiamat dia ini memfitnah. harus hati-hati loh kiamat, kamu yang ngomong seperti itu. Kamu numpang di Indonesia ini kiamat, hati-hati. Kamu agama penjajah kamu itu. Jahanam itu orang itu ya. Satu saat Karena yang dia ketemu katakan kamu itu kiamat. apa yang tidak tertulis diomongkan sama dia mengatakan pecah perawan lagi tulisannya nggak ada. Saya tunjukkan di surga itu yang masuk lebih dulu itu pelacur di surganya Kristen, ya. Berarti kan second hand itu ya, bekas itu yang masuk ke situ. Bidadarinya nggak ada. Kalau bidadari masih lumayan ya, masih perawan ya. Ini pelacur disuruh masuk duluan ke dalam surga. Surganya orang Kristen. Itu tadi kan saya tunjukkan ayatnya itu tadi. Apakah itu fitnah? Itulah Itu bang, kenyataan. kalau agama penjajah gitu seperti ini sudah. Ya, silakan Pak Jo. Surganya orang Kristen mengizinkan pelacur dan petugas pajak untuk masuk lebih dulu ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi nggak ada perawan di situ. Bekas semua yang masuk. Yang nulis itu bukumu. Kalau Anda menyalahkan saya ya keliru. Yang nulis cerita itu mengatakan pemungut pajak dan perempuan sundal akan masuk lebih dulu ke dalam surga. Yang nulis kan bukumu. Kok Anda marah ke saya? Kenapa? Berarti di dalam surganya orang Kristen nggak ada perawan. Yang ada itu barang bekas. Ya contohnya bang gini, Yesaya 42 nomor 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang dibangkitkan. Semangatnya untuk bertempur dan bertempi sorak. Ya, ia terhadap musuh. Berapa, Pak? Musuhnya Bertempi. yang Yesaya 42 nomor 13. Masa Tuhan ikut berperang seperti pahlawan, seperti orang perang dibangkitkan, semangatnya untuk bertempur dan bertempi sorak. Bang, Tuhan berperang siapa namanya Bang? Bang Raka, kalau Tuhan ikut keluar berperang, namanya nggak ada, siapa namanya nanti anonim juga namanya. Tuhan ikut berperang kerjaan ini. Oten, cari Yesaya 42 nomor 13 itu. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang dibangkitkan, semangatnya untuk bertempur. Ya, Namanya aku kali itu Bang. Juga ada. Tuhan mengaum seperti singa juga ada. Namanya aku itu yang berperang, Tuhannya itu. Tuhannya Musa kan namanya aku kan? Ya, aku adalah aku. Aku adalah aku, kata Tuhannya Musa. Saya suka ketawa ya, lucu banget soalnya. narasi kayak tadi, tapi kalau terlaluan kiamat ini nggak bagus itu. Masa ada. Bang Dev, saya kasih tahu ya. Di dalam surga itu nggak ada perawan Bang, surganya Kristen Bang. Yang ada barang bekas. Saya kasih tahu Bang Dev ya. Yang dalam surganya Kristen adanya barang bekas di situ Bang. Termasuk Silakan 100 ditanggapi. istri ya Bang ya? Bang Raka, termasuk yang 100 istri juga bekas juga ya, istri kan? 100 istri gimana itu? Nggak ada 100 perawan ya?
barang bekas. Barang bekas koyo pasar Adanya loak. barang bekas Pak, yang masih virgin nggak ada. Pasar loak. Iya Bang. Nah, Bang Lanjut, Jeff, yang Bang lucu Andi. 100 istri Bang Jeff. Tapi kenapa di LAI gak ada Bang? Padahal di King James Version ada Bang. Gimana itu? Bentar, Yunani bentar ya. ada itu. Tadi Pak Raka ini membawa